Dengerin baik-baik, sekarang 1 dolar AS sudah mencapai 18.000 rupiah. Dan ini menjadi rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ya Allah, tiap hari dolar makin naik tapi gaji gak naik-naik. Yang ada hidup makin melarat, makin susah. Ampun. Bapak Prabowo pernah bilang, di saat negara lain panik, kita masih tenang. Bentar Pak, itu mah Bapak yang tenang. Tapi rakyat gak tenang Pak. Tiap hari rakyat hatinya dak dik duk. Ya Allah Pak. Untuk lu yang masih ngutang untuk menuhin gaya hidup, wait bro, come on. Dolar udah 18.000. Lebih baik lu nyari side hustle, nyari pekerjaan tambahan supaya kedepannya lu bisa hidup dengan layak. Udah lu jadi WNI, gak usah neko-neko hidupnya. Dan kalian harus tahu beberapa faktor utama yang menyebabkan rupiah melemah adalah: yang pertama, perpindahan dana investor global dari negara berkembang ke negara maju. Yang kedua, konflik di Timur Tengah. Yang ketiga, kenaikan harga minyak dunia. Dan yang keempat, derasnya arus keluar modal asing dari pasar saham Indonesia. Pokoknya kita sebagai WNI itu harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak rangkul supaya kita saling menguatkan. Pokoknya kalau di Indonesia masih banyak orang konyol, masih banyak orang lucu, insya Allah hidup sebagai WNI tentram. Nah, menurut kalian nih, lebih cepat 1 dolar 19.000 rupiah atau 19 juta lapangan pekerjaan? Tulis di kolom komentar. Rupiah sudah di atas 18.000. Di bulan Juni ini ya kemungkinan rupiah di 19.000. Saat ini rupiah sudah di atas 18.000. Di bulan Juni ini ya kemungkinan rupiah di 19.000. Apa sih yang membuat rupiah ini mengalami pelemahan sedangkan tadi pagi indeks dolar ini terjadi gap down, ya mengalami penurunan, bahkan harga minyak pun juga turun. Tetapi kenapa kok rupiah ini melemah? Banyak beberapa faktor yang mempengaruhi pelemahan mata uang rupiah, terutama dari segi eksternal maupun internal. Rupiah sakit banget rupiah. Kalau orang itu diibaratkan orang, rupiah itu, yang namanya sakit itu tidak tiba-tiba, ada indikasi-indikasi penyebabnya yang lain sehingga menyebabkan rupiah itu sakit. Benar-benar kasihan sakitnya, begitu menderita. Ditambah lagi di dalam tubuh rupiah itu diabaikan sama sang pemilik rupiah. Sang pemilik gak mau tahu, pergi sana pergi situ. Ditambah lagi para pembantu yang mengurusi rupiah bilang aman-aman aja rupiah. Itu mulutnya minta disobek-sobek itu. Nah, selain sakit seperti itu, rupiah juga ada tumor. Di dalam tubuh rupiah ada tumor yang bernama MBG, bernama Kopdes. Ada banyak tumor, ada 2 tumor berat, MBG dan Kopdes. Nah, itu harus diangkat, dioperasi. Harus secepatnya itu. Yang paling parah lagi di dalam tubuh rupiah itu ada penyakit kelamin yang bernama oligarki. Itu juga harus secepatnya diberikan obat yang kuat untuk apa? Memberantas penyakit-penyakit oligarki ini. Karena apa? Dia penyakit berbahaya, penyakit kelamin, guys. Bikin apa? Bikin rupiah kan semakin terpuruk. Ya begitulah, guys. Sedihnya si rupiah ini.
Kasihan, dia menderita terus akibat 3 hal ini. 2 tumor, MBG dan Kopdes. Ditambah 1 penyakit kelamin, oligarki. Sungguh mengerikan rupiah ini. Sungguh menderita. Yang sangat-sangat dalam penderitaannya. Mengelola SPBG itu bagus. Dan tindakan yang sangat heroik. Menurut saya MBG itu lebih baik dihentikan. Termasuk menteri-menteri itu banyak dikurangi gitu loh. Sisakan jadi 21. Ya kan? Negara maju aja lo sedikit menterinya. Contoh Cina tuh sedikit. Ini menteri ditambahin lah, inilah itulah. Kalau mau memperkerjakan orang tuh ya bikin pabrik, bikin perusahaan besar. Pasti banyak itu yang mau masuk ya. Bukan kok ini bikin SPPG. Apa meracuni anak bangsa kalian itu? Memang tidak ada otak kalian tuh, ya, jadi pejabat, ya. Pejabat-pejabat di Indonesia ini rata-rata mewakili rakyat untuk masuk neraka, ya. Kalian itu bukan pelayan rakyat, tapi wakil rakyat masuk neraka. Ya. Saya ngomong begini bukan kok karena saya sok-sokan, tapi memang faktanya memang begitu. Makanya saya katakan lebih baik dihentikan itu MBG. Hentikan, ya. The Bluetooth device is connected successfully. Lebih baik dihentikan. Kalau tidak dihentikan ya itu anak-anak bangsa ya jadi korban. Ya kan? Jadi korban. Udah berapa banyak gitu loh. Play by USB drive. Ya kan? Saya mah kasihan gitu loh melihat anak-anak Indonesia yang sekarang udah banyak yang sakit gitu, banyak masuk rumah sakit, terutama yang makan MBG itu rata-rata kan orang-orang miskin gitu loh. Kalau saran saya itu lebih baik perkerjakan orang tuanya biar cari duit, cari rezeki, karena mereka yang tahu makanan bergizi itu kayak apa gitu loh, ya kan? Makanya orang kalau nggak cerdas ya seperti ini, apalagi orang sudah tua dikritik nggak mau, itu wajar ya. Namanya orang tua itu susah karena dia bukan the right man, is wrong, bukan the right man. The right man itu apa? Pemimpin yang baik. Kalau dia itu apa namanya, ya? The wrong man and the wrong man, ya, pemimpin yang salah. Kalau the right man itu pemimpin yang baik. Kalau dia kan enggak, ya. Oke, mungkin itu aja sih, saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau terlalu lama juga kasihan ini HP ya, sering sendat ya. Thank you for watching. Guys, sudah lihat belum statement kepala BGN yang pengen ngasih MBG ke siswa? Aku bang nggak peduliin mau di Arab Saudi mau di apa, orang di negeri sendiri nggak bawa bebannya. Apa? Semua aja isinya morat marit, isinya lu nggak jelas itu. Kalau saya bang, kalau dikasih MBG kayak gitu, dikasih ompreng bang, saya taruh itu di atas atap, biar aja dibawa monyet kah, bawa apa. Nanti kalau udah nggak ada isinya baru kasihkan. Wih, kemana ini isinya? Kok kamu tiap hari naruh di atas atap terus? Ya iyalah MBG apa isinya nggak jelas. Ya saya katakan kalau mau ngasih MBG yang enak lah. Masa kalau kasih ke pejabat bagus-bagus enak-enak, kalau ke kita kok kayak gini, saya udah sudah muak kayak gitu. Mending saya kasihkan aja monyet, ngapain saya makan ya, daripada saya keracunan, ya kan? Jadi ya saran saya kalau ya jadi manusia ya jangan seperti itu ya. Ya itu lebih baik, apalagi kalau jadi manusia nggak mau dikritik, jadi monyet aja sana bang, ya kan bang, jadi monyet bang. Saya tidak menyuruh abang jadi monyet, maksudnya pejabat yang jadi monyet ya. Jadi monyet aja sana ya buat para pejabat nih. Kalau nggak mau dikritik ya, jangan jadi manusia. Kasihan lah manusia. Masa manusia nggak mau dikritik? Udahlah, capek saya bahas pejabat yang nggak beres itu kayak tai.